Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa, mahasiswi Ilmu Hukum semester 5 dengan NIM 180574201070, di mana saya akan membahas terkait hak asasi manusia. Yang pertama adalah pengertian dan konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia dari awal proses penciptaannya. Hak ini melekat pada diri manusia, merupakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak asasi manusia dapat dimiliki manusia tanpa melihat persamaan ataupun perbedaan bangsa, suku, ras, jenis kelamin, dan agama, karena hak asasi manusia ini bersifat mendasar. Dalam mempertahankan hak asasi manusia dapat dilakukan tanpa mengurangi hak orang lain dan menimbulkan gangguan. Dalam bentuk pembagian hak asasi manusia, ada dua hak yang sangat fundamental. Yang pertama adalah hak persamaan, dan yang kedua adalah hak kebebasan. Jika kedua hak ini tidak ditegakkan terlebih dahulu, maka akan sangat sulit menegakkan hak asasi lainnya. Sebagaimana John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak asasi sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia itu sendiri, sehingga sifatnya suci. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, ataupun negara. Konsep hak asasi manusia di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ditelusuri lebih lanjut, hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku, di mana ada beberapa perilaku yang harus kita taati ataupun kita perankan, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa dan tepa selera, dan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Pencatatan nilai dan aturan hak asasi manusia dimulai sejak lahirnya Kode Hukum Hammurabi. Nah, kode hukum ini bertujuan untuk membawa keadilan bagi masyarakat. Dalam sejarah perkembangan penegakan hak asasi manusia mengalami perjuangan yang sangat panjang. Perkembangan dan perjuangan hak asasi manusia dapat kita kaji sebagai berikut. Yang pertama itu ada Magna Carta tahun 1215 di Inggris. Nah, Magna Carta ini terlahir dengan dipelopori kaum bangsawan yang memaksa raja mengeluarkan Magna Carta. Nah, Magna Carta berisi petugas keamanan dan pemungutan pajak akan menghormati hak-hak penduduk, larangan penuntutan tanpa bukti-bukti yang sah, larangan penahanan, penghukuman, dan perampasan denda dengan sewenang-wenangnya. Nah, apabila seseorang terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Yang kedua itu Petition of Right tahun 1628 di Inggris, merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh bangsawan kepada raja di hadapan parlemen. Secara umum, isi petisi ini menuntut hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disetujui persetujuannya.
Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Nah, yang ketiga, yaitu tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Baik, masuk pada penegakan hak asasi manusia yang ketiga, yaitu munculnya Habeas Corpus Act tahun 1679 di Inggris, merupakan dokumen hukum yang mengatur tentang peraturan seseorang. Isinya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam 3 hari setelah penahanannya. Yang kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Yang keempat, ada Bill of Rights tahun 1689 di Inggris. Dokumen hukum yang ditandatangani oleh Raja William III ini berisikan bahwa Raja William harus mengakui hak-hak parlemen. Hak tersebut adalah pembuatan undang-undang harus dengan persetujuan parlemen, pemungutan pajak harus persetujuan dari parlemen, dan parlemen berhak mengubah keputusan raja. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Nah, yang kelima itu ada Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika. Nah, deklarasi ini merupakan suatu kesepakatan dari Kongres yang mewakili 13 negara yang baru bersatu dan dideklarasikan pada tanggal 4 Juli 1776. Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika ini memuat suatu kalimat yang menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dialihkan, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan. Dan yang keenam itu ada Declaration des droits de l'homme du citoyen. Ini tahun 1789 di Perancis, merupakan suatu dokumen hak asasi manusia di Perancis yang dicetuskan oleh Jean-Jacques Rousseau dan Lafayette untuk melawan kesewenang-wenangan raja di awal revolusi Perancis. Dokumen ini berisi tentang pernyataan atas kebebasan atau liberté, kesamaan, égalité, dan persaudaraan atau kesetiakawanan atau fraternité. Baik, masuk kepada yang ketujuh, itu ada The Four Freedom of Franklin D. Roosevelt tahun 1941. Ini dibuat di Amerika Serikat. Menurut Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, ada 4 macam kebebasan yang harus dimiliki manusia. Yang pertama, freedom of speech and expression. Yang kedua, freedom of worship. Yang ketiga, freedom from want. Yang keempat, freedom for fear. Nah, kita masuk pada macam-macam hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia memiliki banyak bentuk. Nah, beberapa pandangan yang menyebutkan tentang macam-macam hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Menurut Thomas Hobbes mengatakan bahwa satu-satunya hak asasi adalah hak untuk hidup. Sedangkan John Locke mengatakan bahwa hak asasi meliputi hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Dalam pengkategorian bentuk ini secara umum, hak asasi diklasifikasikan yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, yang ketiga hak asasi ekonomi, yang keempat hak asasi dan kebudayaan, yang kelima hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan yang keenam hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Pembahasan yang ketiga, kita masuk pada instrumen hukum nasional hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kita dapat melihat pada alinea pertama, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat suatu pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada alinea pertama ini memberikan suatu jaminan secara universal bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah hak segala bangsa. Pernyataan inilah yang kemudian mengilhami bangsa Indonesia untuk aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang terjajah di seluruh.
Yang kedua, itu ada ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, di mana pada ketetapan MPR ini mengatur tentang hak asasi manusia yang ditetapkan pada tanggal 13 November 1998, yang mana ketetapan ini terdiri dari pembukaan 10 bab dan 44 pasal yang mengatur bagaimana hak asasi manusia harus dilindungi dan ditegakkan. Dan yang ketiga, itu ada Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang keempat, itu ada Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Nah, yang kelima, itu ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang sangat kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Nah, yang keenam itu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Baik, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu upaya dan bentuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam upaya menegakkan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28 ayat 4 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama yaitu pemerintah, di mana beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnas HAM, di mana dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden. Nah, di mana Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Nah, yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang sangat benar. Yang kedua, membuat produk hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia. Pembuatan produk hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu, produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan hak asasi manusia. Sebagaimana yang kita ketahui dan telah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu tentang instrumen hak asasi manusia. Salah satu produk hukum terkait hak asasi manusia ini yaitu adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Baik, yang ketiga yaitu membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan yang melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Nah, Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, selain itu,
perkara hak asasi manusia yang terjadi di luar teritorial negara Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri itu merupakan tanggung jawab daripada Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu problematika perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Walaupun pemerintah telah membuat peraturan perundang-undang tentang hak asasi manusia, tapi kerap juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan, baik itu dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Baiklah, demikian saya dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.